dan selamat berjumpa kembali dengan Bu Eva dalam materi bab posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa Indonesia itu adalah merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia, sehingga menjadikan Indonesia itu adalah negara yang sangat berpotensi untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim ini merupakan sebuah gagasan yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Sebelum kita membahas daripada materi tentang posisi strategis ini, apakah kalian sudah mengetahui letak, luas, dan batas daripada wilayah Indonesia? Kalau lupa dengan materi kelas 1, mari kita bahas yang pertama dulu, letak, luas, dan batas daripada wilayah Indonesia. Yang pertama adalah letak wilayah Indonesia. Letak astronomis itu adalah letak suatu negara berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur, di mana Indonesia terletak di antara 6 derajat LU sampai dengan 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai dengan 141 BT. Sehingga setelah Anda mengetahui daripada letak astronomis ini, maka kita bisa menentukan iklim daripada negara kita. Setelah iklimnya diketahui, kita bisa melihat daripada pembagian waktu di Indonesia, di mana Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Selanjutnya untuk letak geografis, dilihat dari kondisi negara di muka bumi, wilayah Indonesia dalam kaitannya dengan wilayah lain di sekitarnya, Indonesia berada pada posisi silang antara benua Asia dengan benua Australia, serta Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik, di mana wilayah ini sangat strategis dalam konteks jalur perdagangan, jalur transportasi, jalur pelayaran dunia, karena berada pada persimpangan lalu lintas dunia. Maka letak geografis adalah salah satu penentu dalam melakukan hubungan internasional, sehingga memberikan kemudahan bagi Indonesia untuk meningkatkan ekonomi nasional dari akses ekspor, produksi, dan pemanfaatan pelabuhan bagi kapal-kapal yang lewat. Letak geografis Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, di mana pada letak geomorfologis Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor letak geologis Indonesia, sehingga manfaat dari adanya perbedaan geomorfologis daripada pulau yang satu dengan pulau yang lainnya yang ada di Indonesia itu adalah, yang pertama, adanya perbedaan bahan tambang dan mineral antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Contohnya misalnya di Pulau Kalimantan banyak sekali terdapat tambang batu bara, sedangkan di Sulawesi banyak terdapat minyak bumi. Dari kedua itu adanya perbedaan jenis tanaman karena adanya perbedaan suhu. Nah, sedangkan untuk letak fisiografis ini adalah mencakup daripada aspek fisik atau abiotik, di mana secara sederhana fisiografis Indonesia itu diartikan sebagai bentukan alam di permukaan bumi, baik di daratan maupun di bawah permukaan laut, yang dapat dibedakan atas proses pembentukannya. Sedangkan pada letak geomorfologis merupakan letak yang berdasarkan pada tinggi rendahnya suatu tempat terhadap permukaan air laut. Letak geomorfologis Indonesia berdasarkan bentuk permukaan bumi, contohnya seperti dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan sebagainya, di mana letak geografis Indonesia itu adalah sangat bervariasi. Setelah kita selesai bicara letak, berikutnya kita akan membahas daripada luas wilayah Indonesia. Yang kedua, di mana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, berdasarkan pada data statistik pada tahun 2014, bahwa luas Indonesia dari ujung barat membentang sampai ke timur itu adalah 5.110 km, dan dari utara sampai ke selatan sepanjang 1.888 km, di mana panjang pantai Indonesia mencapai 81.497 km persegi, atau 14% dari garis pantai seluruh dunia. Dan luas wilayahnya mencapai
1.910.932,32 km persegi dengan jumlah pulau sebanyak 17.504, baik pulau yang besar maupun kecil. Nah, ini adalah luas wilayah. Sedangkan pada batas wilayah Indonesia, ini adalah poin yang ketiga, di mana pada batas wilayah Indonesia, untuk batas laut wilayah Indonesia, di sini mempergunakan daripada Hukum Laut Internasional PBB pada tahun 1982. Yang pertama adalah batas landas kontinen. Jadi yang dimaksud dengan batas landas kontinen itu adalah batas bagian dasar laut yang paling ujung dan masih terhubung dengan benua sampai pada yang terluar. Sampai pada kedalaman 200 meter itu adalah landas kontinen. Jadi jika ada dua negara yang wilayahnya terlalu dekat dan memiliki wilayah laut pada batas landas kontinen yang sama, maka jarak antar pantai kedua negara diukur dibagi menjadi dua. Jadi contohnya seperti Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Nah, ini kan jaraknya sangat dekat sekali, sehingga landas kontinennya dibagi menjadi 3 negara tersebut. Yang kedua adalah batas laut teritorial, di mana pada batas laut teritorial ditarik dari pantai terluar atau pulau yang terluar sejauh 12 mil ke arah laut lepas. Sedangkan yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif, di mana merupakan kawasan yang berjarak 200 mil dihitung dari pulau terluar Indonesia, di mana pada kawasan ini Indonesia berhak untuk mengambil dan memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang ada. Zona ekonomi eksklusif Indonesia itu diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 21 Maret 1980. Untuk kapal asing tidak diperbolehkan mengambil kekayaan laut di batas ZEE ini. Adapun batas laut yang bersinggungan dengan negara lain, maka pengaturannya yang pertama, yang berhak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam. Lalu berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut. Sedangkan yang ketiga, mengizinkan pelayaran tradisi internasional melalui wilayah ini, memasang berbagai sarana perhubungan laut. Untuk anak-anakku, untuk materi yang hari ini pada pertemuan pertama, itu Bu Eva rasa cukup sekian. Dan jangan lupa, bagi yang masih belum paham dengan video ini, kalian bisa bertanya sepuas-puasnya. Jadi saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.